Halo guys. Balik lagi bersama kita di The Counter. Masih bersama si Ucup alias Mulek dan Akeu Tehea. Oke. Di sini pertama-tama mau ucapin terima kasih buat Salma, Adril, Panji, sama Siti Harus Siti yang sudah berkenan mampir ke channel The Counter ya. Iya. Alhamdulillah lancar meskipun banyak kendala dari satu dua hal lah. Dan terutama Iya banyak hal. terutama buat Salsa nih mohon maaf karena footage-nya dan audionya agak anjing dan kita tidak bisa menghandle-nya. Jadi footage-nya kami tidak masukkan karena audionya bermasalah. Iya. Karena lama uploadnya ada 1, 2, Banyak yang anjing ngebedoin masalah goblok. bukan yang ngebodoin sih bangsat. Udah mau take gebedoin, ada yang tidur mah. So sibuk. Terus hilang kunci ya bang. Banyak lah anjing. Mana orangnya di mana lah banyak. Tapi alhamdulillah lah kita syukuri. Lancar. Kedepannya lah insya Allah lebih baik lah. Walaupun kapok ya. Kapok. Tapi kalau yang mau penasaran gitu ya mau ngobrol bareng kita mah tinggal kontak komen aja ya nomor kontak di aja. WA di bawah aja. Ada di Instagram ya kontaknya ada. Tinggal kontak aja di Atau Instagram. ntar di deskripsi gue cantumin nomor WA-nya. WA The Counter Official ya. Ngomong-ngomong nih mau ngebahas apa nih bang sekarang bang? Ngebahas apa ya? Ngebacot dulu lah bang. Baca tentang Apa aja lah. apa ya? Pusing, anjing. Tentang cinta. Cinta mulu anjing yang dibahas. Abang cute anjing. Enggak, soalnya kemarin kan pacar. Mantan gua lihat San. Yang mana nih? Yang- Kan mantan pasti banyak gak 1, 2 kan. Seorang Akeu punya mantan 1 gak mungkin. Seorang pakar cinta sukadana. Anjing pakar cinta di mana? Kan pakar cinta copok itu Siti A. Siti A, pakar Pakar cinta. cinta sukadana bagaimana masa tidak? Masa kak? Aduh. Salah bahas anjing. Salah bahas. Nih perlu kalian tahu sebenarnya yang gini itu diantara kita tuh ini. Tapi dilampiasinya ke kita gitu. Kita masih senyum-senyum. Enggak kayak gitulah. Kalau dibahas yang pedih, yang bener-bener pedih itu hidupnya si Akeu sebenarnya. Anjing baru juga kemarin gua Tapi ngerasain kan pedih ya, pedih. 1, 2 kali juga pedih ya. Ditolak, Anjing salah bahas. ditinggal kawin. Enggak itu. Gimik goblok gitu. Wah anjing di belakang kamera kagak gitu ya. Gimik serius itu mah gimik. Buat apa gimmick teh? Kan buat ngeramein, Bang. Oh buat ngeramein. Biar ini kelihatan real gitu kan. Ya Ya walaupun menutupnya agak kelihatan ya. terasa gimik tapi terasa anjing. Terasa udah ngalaman itu. Susut anjing. Anjing jadi sad euy. Ini gak lihat baju gua. Anjing YouTube rewind. Sombong anjing. Weh mau sombong. San keprokan tuh. Prokan atuh anjing. YouTube rewind. Dari kapan lu itu YouTube rewind? Itu Briwan ini 2018. Oh jadi Anda termasuk orang yang jumawa. Jumawa. Dulu mah gue prankster gue anti. Ya, walau setting-setting gitu ya. Walau bubar. Enggak bubar sih. Ya, Cuman 2 minggu. Anjing. Cuma libur sekolah doang anjing. Iya anjing libur sekolah doang. Kayak gini nih kan libur gak ada kerjaan gitu aja. Udah libur masuk sekolah, udah. Udah nih. Tahu Ya. nih yang ini nih. Tapi janganlah ini Jangan mah. lah ini mah. Iya, capek-capek ini udah dekor nyariin sampah. Nih ini sampah ini yang di belakang. Sebenarnya ini gak jalan anjing, ini gak jalan. Sampah ini. Udah sampah ini mah. Ngobrol apa ini, Bal? Ya tentang itu aja lah, tentang temen-temen
Yang ninggalin ini ya kalau udah punya pacar lupa ke teman. Suka lupa sama temen mah gimana mah Ngomongnya ngomongnya. bahas cinta lagi kayak gitu mah. Enggak, lah, lebih emang ke pertemanan ini Masan. Soalnya kan banyak ya yang suka ninggalin temen demi pacarnya Demi pacar. gitu. Padahal udah putus balik lagi ke temen. Janco itu teh. Ada kan ada misal lagi di tongkrongan nih lagi mabar apalagi ngobrol nih. Bentar nih ibu gua nyokap gua mau nyuruh. Nyokap telepon padahal Ya. Iya. Padahal di ceweknya instastory ceweknya bareng-bareng bangsat juga nih. Tapi kalau udah putus balik lagi. Iya. Lu kayak gitu gak? Kagak gua mah, kagak. Selama Kemarin aja anjing kayak gitu. Pacar gua nelponin anjing. tapi kan itu gua nggak apa? Nggak pergi gitu kan di sana ngedit gua mah. Tapi kan seenggaknya ya diteleponin kan. Gua mah kan diteleponin sama si Isan sama si Uwi. Bang di mana? Cot. Di Cibai. Sekarang ke sana. Lu makan enak ya diteleponin gitu kan Tapi gak kan ngehargain. tergantung ceweknya kayak gimana dulu. Kalau ceweknya ketakutan nih kayak konten kemarin kan soalnya takut ada temen ceweknya mah apanya kan lebih ketakut. Kalau ceweknya ngerti bahwa di tongkrongan itu gak ada ceweknya atau gimana dia ngadapin cewek lain ya fine-fine aja. Beda lagi sama yang ketakutannya besar gitu. Suka kadang jangan nongkrong kayak gini mending di rumahku kosong ya udah aku berangkat. OTW langsung kan kayak gitu mah beda lagi. Ninggalin Gua temen juga. itu. Hah? Lu pernah kayak gitu? Kagak. Ninggalin temen. Kagak gue mah kagak. Oh tapi beresin dulu nongkrong. Beresin udah beres dulu nongkrong. Baru ke rumah pacar. Itu juga kalau kosong. Emang? Ya sikat aja kalau kosong kan. Ngapain tuh kosong deh? Ngisiin biar gak kosong gitu. Sekarang mah kan musimnya musim maling, kan kejepit ke corona juga. Iya. Banyak bangsat berkeliaran kan. Iya. Niatnya nemenin kan, udah nemenin kan siapa Sebagai tahu ada bonus. siapa tahu ada bonus dan rezeki yang mampir. Misalnya makan. Ngaji bareng. Makan, ngaji Sholat bareng, bareng. sholat bareng, ngerjain PR-nya, kemana-mana, jangan kemana-mana, udah. Tapi netizen mah suka ini Bal. Suka kemana-mana. Ya kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Lah gitu. Kasih saran tete. Tete itu tuker tambah. Tuker tambah saran gitu. Sama apa? Oh tuker tambah saran. Tukar tambah pikiran gitu. Bagus masuk itu. Lu tahu anjing kayak. Bak sih goblok. Lu luas tapi sad boy anjing. Tapi bang lu pernah gak kayak gitu ninggalin temen pas lagi nongkrong ke cewek gitu? Pernah tapi niatnya gua ngebales sih Bal. Temen gua kan pernah kayak gitu. Nah gua ngebales gitu. Oh ngebales. Dia kan pernah gitu ke gua gitu kan. Anak-anak lagi nongkrong gitu ngerokok. Tiba-tiba ditelepon sama ceweknya. Malam mingguan gitu ya butuh waktu ceritanya mah. Ninggalin, mau pulang. Taunya anjing ada di kafe-kafe apalah yang hits gitu di Garut. Bareng-bareng Hangout gitu. Bukan tipe gua gitu yang ninggalin teman gitu. Paling gua mah beresin dulu. Buat pelajaran ke dianya gitu ya. Tapi nggak sadar anjing dia. Enggak sadar sampai saat ini. Iya malah benci Nah, ke. itu mah harus 1-2 kali pukulan lah baru ngerti kayak gitu mah. Jangan pakai kekerasan anjing. Jangan maaf. Wah kita mah baik-baik ya. Baik kita mah. Baik, Kan ya. kemarin juga ada yang maling HP kan kita mah. Baik-baik ya diurusin secara baik-baik gitu kan. Soalnya nggak boleh main hakim sendiri gitu San. Gak boleh Isan. Nggak boleh. Tapi bener sih. Tipe-tipe temen kayak gitu itu yang kata orang Sunda mah unit tai kayak gitu ya. Udah mah unit nongkrong bareng, numpang tenar, rokok minta anjing teh. Itu kan duitnya buat disimpan buat apel kayak Ya, gitu. buat si anjing. ceweknya gitu. Bukan dimakan buat diri sendiri. Cuma datang modal paru-paru doang. Kayak siapa ya ada lah yang punya Jordan. Yang punya Jordan kayak gitu. Nongkrong, ngerokok, udah habis rokok. Jordannya kan Jordannya itu enggak KW kan ori. Ori, super Masa tuh. 200.000 ori? Maksudnya enggak 200.000 harga Jordan berapa sih? 2 juta. Iya sih temen kayak gitu ada gue juga nongkrong bareng. Lah gue mah kerokok mah gak hitungan sih. Tapi seenggaknya gitu ngehargain gitu ya nongkrong bareng, nongkrong seharian full gitu nongkrong bareng. Kalau lu bawa duit mah gak apa-apa gitu mau kemana juga. Ini mah ya udah gak ada duit anjing.
ngerokok minta, terus dia pulang bilangnya mau ke nyokap disuruh, padahal apel, kan bangsat kayak gitu anjing tuh. Jangan salah, bukan apel, silaturahmi. Silaturahmi alat kelamin. Alat kelamin. Ya barang tahu kan. Woi 18 plus ini ya. Itu gimana? Silaturahmi kelamin gitu. Gua gak tahu nih. Ya maksudnya ya itulah anjing, masa sih Apa sih itu teh? Serius gue gak tahu. Coba jelasin gitu kan. Gua pengen tahu gitu kan gimana gitu. Anjing apa ya bang? Gue baru denger soalnya itu. Kan silaturahmi gimana ya? berjabat tangan pelukan gitu kan. Ini kelamin gimana gitu Bal. Tuh biar gue agak salah paham gitu kayak netizen gitu kan. Lu masuk ke sini anjing jelasin di sini. Dua, lu sama Salah co, menjeng si abang mula kadinya co arahna. Ya maksudnya silaturahmi kelamin itu silaturahmi udah bertemunya liang belut dan si belutnya gitu. Udah gitu ya pasti ngerti gitu. Salam satu jari, kalau nggak cukup satu jari dua jari ya. lu pernah? Jangan kesana arahnya. Aman, yuk lanjut kemana lagi arahnya? Tapi lu setuju gak sama misalkan nih temen lu itu bawa pacar. Tongkrongan. Terus make dia gitu ya. Pakai apa? Pakai helm. Pakai helm. Pakai helm. Pakai helm kan gak sopan goblok. Iya gak sopan. Pakai helm gitu. Gak dibagi-bagi helmnya. Menurut lu itu gimana? Ya ini makan pertemanan. Lu anjing negatif, San. Apa yang negatif? Enggak kan ini pakai helm. Kalau helmnya gak dibagi-bagi. Iya. Itu menurut gua yang make helmnya. Ya kalau bisa gitu ya di Copot. tongkrongan. Ya Copot biar enak. comot dikit gak apa-apa, nyobain dikit kan gak apa-apa. Apalagi helm baru itu. Apalagi helm baru kan Masih ini. padat gitu. Apalagi Iya. segelnya belum dibukakan pas kacanya gitu kan masih enak, itu apa salahnya untuk dibagi-bagi gitu. Ya kalau ya gak mau ya gak usah di sini, di tempat lain aja. Oh lu mending gitu kalau ada yang posisi cewek. gitu. Pernah di posisi ini nggak yang bawa ceweknya gitu ke teman-teman? Atau lu jadi jomblo? Gak dipakai helmnya, cuma diajak aja ceweknya gitu, diajak nongkrong kayak gitu lebih asik sih ngajak ceweknya ke tongkrongan daripada lu apel sendirian sama. Ya nih masuk ke kosan siapa misalkan teh di kosan, di dalam kosan itu cuman ada laki-laki doang, lu bawa cewek terus sambil pakai helm gitu. Gua mah gak pernah pakai helm di kosan orang gitu. Gak sopan itu. Gak sopan, mending gua di Lepas luar aja, aja iya. gitu pakai helmnya. Kan kalau pakai helm itu mau naik motor baru pakai helm. Masa ke kosan pakai helm? Pakai helm nongkrong gini kan etis kan nih. Gak sopan. Gak sopan. Gak ada polisi kan di kosan. Gak ada polisi, kecuali pas pakai helm digerebek polisi kan. Bahaya. Wow, panik langsung. Mending lepas aja, jangan pakai itu. Nah, oke skip aja bang yang itu mah ya. Udah subuh soalnya. Bahaya. Udah mulai Bahaya. adan. Masa adan ngomongin yang kayak gitu, yang pakai helmnya. Kita sambung ke pembahasan ini nih. Gimana nih bang, menurut lo kalau di tongkrongan nih, misal ada 5 orang nih tongkrongan lo, misalnya gua bla 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 segitu. 4 temen lo itu punya pacar dan lo sendirian, gimana? Keadaannya itu apel di tongkrongan bareng, misal di kafe lah, di Ipo kan di sini mah. Gak ngehargain lah. Sebagai temen. Lu jomblo mau ngobrol sama siapa anjing? Diem gitu. Main ML. Yang satu pegangan, yang satu nyender. Makanya minta jatah ke teman Anda. Maksudnya jatah jajan. Tapi lu bisa minta jatah, minta pacar, minta. Oh, tapi yang gobloknya nih, gue pernah ngalamin ke tongkrongan bawa cewek nih. Si anjing temen gue itu udah mantek. Pas gue bawa cewek gue ke sana, mantek terus. Matek apa itu matek? Maksudnya udah nungguin gue putus gitu. Pas gue putus, si anjing jadian. Gak taunya pas di sana itu dia cari nomor cewek gue, atau gak tahu kenapa, atau HP gue kecolongan itu. Tiba-tiba nyalin nomor cewek gue. Nah di sana udah kontakan. Kok beda anjing kesini cewek gue. Lu Tiba-tiba ditikung. Enggak ditikung. Berarti teman Anda yang goblok. Yang goblok sama cewek gue. Mantan cewek gue maksudnya. Nah terkadang kan banyak nih temen tongkrongan yang saling tikung menikung. Lu pernah ada gak sih yang kayak gitu? Salah satunya gua sih dulu pernah tikung menikung. Jadi satu cewek digilir.
Oh digilir di satu tongkrongan. Bukan digilir ini ya. dia. Gantian sama si ini, udah putus sama si ini. Begonya gitu ya, ceweknya mau gitu. Padahal dia udah tahu gitu ya. Satu tongkrongan. Yang pertama kan cuman ada maunya. Yang kedua ada maunya juga, semuanya ada mau. Anjing sampai rusak, Bal. Apanya yang rusak nih? Dompetnya. Oh dompetnya. Teman-teman gua gitu sama sepemikiran, tapi kan kalau yang beda mah misalkan jangan gitu dong, itu kan mantan nggak sopan gimana lah. Tapi ini satu pemikirannya ajar aja. Iya enak gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau yang beda pemikiran. Mungkin ya kemasuknya itu kan bercanda kasar. Gua juga sih lihat-lihat dulu kalau mau gitu. Nah semacam ini nih. Kan ada yang di Sukadana juga. Kalau cantik mah gua tikung tuh si kameramen goblok. Tapi Udah. sayangnya nggak cantik. Nggak cantik. Menurut gua ini mah Bal ya gak tahu kan menurut dia gitu. Dia siapa? Nah San lu harus tahu gitu ya. Gua lihat dulu kan kalau lu cantik. Gua pasti mau. Kalau cantik. Kan menurut gua gitu kan gak tahu ya menurut si Isan. Terkadang si Isan mah gak pernah mau cerita. Iya. Isi hatinya. Kayaknya kalau udah jadi dia juga bakal lupa. Lupa sama teman. Soalnya udah lama kan gak pacaran nih si Isan. 4 tahun kayaknya. Pas kemarin ngetek di sini kan Iya, ada satu cerita iya. kayak pas di Yang sini mana? kebahas. Oh, yang kemarin kesindir interview. gitu. Interview pas kesindir. Diem di atas gini ngerokok. Sad boy. San, kunaon maneh? Kasinggung aing bieu pembahasan. Serbu di atas aja gitu. Emang kadang cinta itu menurut lu Bang, definisi temen menurut lu apaan Bang? Bebaturan mah geus wauh. Geus we. Sehari teu nungkul jadi teu nulungan teu naon. Menurut gua itu mah lu lek. Kalau gua temen adalah seseorang yang ada di kala kita senang doang. Gitu. Definisi Isan. Temen itu adalah bebaturan. Ternyata pas mereka lagi butuh, kita lagi ada di atas. Iya. Intinya pansos Tuh, tuh. temen. Berarti intinya sama aja. Makanya gua mah gak pernah ini kalau banyak duit diem aja di rumah. Temen mah gimana ya? Gak tahu gitu, selak-basuk sakit di bawah. Pas kita lagi di bawah ngedaun-daunnya itu gak tahu, tiba-tiba taunya seneng doang. Taunya bisa ketawa doang, tawa bareng doang, gak bisa sedih bareng gitu. Itu Amaluna amalukum. apa amaludum? Hah? Amalukum. Jadi ya mana-mana orang-orang gitu. Ya sih, tapi enggak, temen itu kadang ada yang jahat, kadang yang enggak gitu. Biasanya yang definisi teman itu baik di pertama doang. Ketika tahu kekurangan kita, oh ini gini, udah langsung. Langsung diomongin di ketongkrongan gitu. Dia mendingan gini. Menurut lu Bang nih, sahabat nih. Kayak gimana sahabat? Mungkin keluarga kedua lebih dari keluarga sih Bal. Soalnya keluarga gua gak tahu gitu ya masalah gua, tapi sahabat gua tahu. Mungkin lebih dari keluarga lah. Kalau gua ini definisi gua ya menurut gua gitu. Sahabat mungkin orang yang tahu gua susah, gua lagi sepi gitu ya, kesepian lagi, lagi hancur. Terkadang kan kita kalau mau curhat ke orang tua kan malu ya. Lebih ke sahabat gitu. Mungkin sahabat lebih dari keluarga sih. Kalau gua mah sama sih, gak jauh beda, tapi bukan disebut lebih dari keluarga ya. Gimana pun keluarga ya tetap keluarga kita gitu. Mau susah, mau gimana juga kan kita butuh doa dari keluarga. Gak harus ke sahabat juga. Mungkin gua mah bedanya sahabat itu keluarga kedua gua, bukan lebih dari keluarga sih menurut gua. Karena lebih dari keluarga itu gak bisa ada yang bisa ngimbangi lah dari keluarga gitu, kasih sayangnya kayak gimana nya, meskipun banyak di luar sana yang keluarganya ke dianya itu kayak gimana Ke anaknya gitu. Bukan maksud gua bukan kayak gitu. Jadi ini makan di dalam sahabat gitu, definisi sahabat, mungkin lebih dari keluarga gitu kan. Nah kalau udah curhat gitu ke sahabat itu enak gitu, nggak sampai bocor ke orang lain, beda sama temen gitu. Misal kita lagi temenan nih sama si Aisan, temenan, gue cerita misalnya aib gue pernah ngehamilin orang misalnya. Misal temen gue itu si Aisan tuh cerita lah gitu. Kesini masih aman. Tiba-tiba ada masalah lah gitu gue sama si Aisan, selek kayak gitu. Tiba-tiba kan ngumbar aibnya ke orang lain, beda sama sahabat. Kan? Iya. Kalau sahabat rapet gitu, nggak meskipun
kayak gimana tetap disimpan aja itu ceritanya. Tapi lu mending lebih banyak teman atau sahabat? Ya tentu sahabat sih daripada temen. Tapi rata-rata sahabat mah sedikit ya. Kehitung lah lu juga. Kehitung. Temen gue juga banyak, tapi ketika gue jatuh gitu ya. Mereka gak peduli. Gitu. Bedanya sama sahabat itu sih. Kalau sahabat, gue ada masalah ya dirangkul, ayo sini cerita. Gak bodo amat gitu kan. Kayak gue sahabat emang ada 3 atau 2 kayaknya. Tapi kalau temen gue jujur banyak tongkrongan gitu. Gue seneng gitu banyak temen karena banyak kenalan juga pas di jalan juga kan ada yang, kemana? Jadi enak itu ada seni dalam pertemanan gitu. Enggak, menurut gue itu seninya. Gini, banyak yang kenal. Agak, menurut gue itu seninya gitu. Dimana gue bisa lihat karakter banyak orang, gimana gue cara ngehadapin nakar candaan ke orang lain kan sesuai takaran gitu, beda-beda. Kalau ke sahabat kan wah mau anjing, mau goblok, mau setan juga gak apa-apa. Pen-pen aja beda kan kalau ke teman yang lain, ke tongkrongan lain beda lagi takarannya kayak gitu. Bermanfaat juga sih banyak teman, kita bisa bergaul, pengetahuan kan bisa bertambah. Mungkin ada sisi baiknya juga sih Bang. Kita jadi banyak kenalan lah, silaturahmi kan ibadah San. Silaturahmi kan manjangkan rezeki. Ada baiknya tapi kalau negatifnya nih Bang. Gue suka suka mikir gitu. Ini temen gue banyak gitu ya. Contohnya kemarin aja lah yang ngundang. Temen gue banyak yang cewek, malahan lah banyak lah. Tapi di waktu dibutuhin gitu Gak ada. Malah ngapain dia alasan ngapain. Udah biasa kayak gitu. Tapi gak semuanya temen kita itu negatif semua. Ada halangan apa gitu. Tapi kan lu juga tahu gitu mana yang benar-benar gak bisa. Karena kan lu udah temenan gitu, tahu kondisi di mereka gitu. Nah ini mah yang udah dia benar-benar salse gitu. Salse. Tapi so sibuk. Ada banyak sih gitu. Gak guna berarti gue banyak temen gitu. Gue kayak gini gitu ya, bikin YouTube dihina, bukannya didukung. Gue ada masalah dia ngasih solusi. Itu sahabat menurut gue. Gak kayak yang ngomongin di belakang gitu. Lihat lu si Ucup misalnya. Bikin konten kayak gini ngapain misalnya. Gak ada gunanya misalnya. View gak jelas kayak gitu kan. Kalau gue di atas dia nyalain gue. Kan, lihat udah di atas gak banyakin. Gimana ini anjing kan. Lu boleh jahat ke gue tapi lu jangan harap gue jahat ke lu kayak gitu. Mungkin masalah kebaikan mah bukan tentang sama mereka. Itu makan sama nyiptain kita ya. Nanti kan perhitungannya. Jadi ya bertingkahlah baik walaupun ya ditinggalin gitu. Tapi gue bersyukur sih karena adanya teman gue bisa tahu gitu Bang. Kan nih gue banyak kenalannya, banyak teman lah di mana-mana gitu kan. Karena ada perbedaan teman dan sahabat kita jadi tahu ini cuma teman gue. Ini sahabat gue. Iya. Jadi kita bisa mau curhat nih misalkan nggak salah orang gitu karena ada nggak di lingkungan lu ini mah ngobrolin pengalaman yang sekarang tuh ada temen yang ya junitai lah. Banyak lah tentunya. Di lingkungan sekarang. Banyak. Lu tahu orang-orangnya? Tahu. Tapi gue gak pernah ngomong ke orangnya dan gak pernah ngomong ke orang lain dan gak pernah nunjukin. Gue bersifat netral aja pas lagi dia ada. Gue layaknya gue di tongkrongan, layaknya gue diri gue sendiri gitu. Tapi lu risih gak? Risih kadang ada tapi ya orangnya kayak gitu mau gimana lagi. Bentar Bang. Jadi saat ini pembahasannya masalah teman mah susah. Beda sama cewek mah ya. Susah sama cewek mah. Cewek mah bisa dicari lagi gitu kan. Kalau temen dan sahabat itu beda lagi ceritanya. Sahabat susah. Banyak datang keluar nih bagi-bagi uang. Sini ngopi datang langsung. Udah habis uang mah. Baralik udah. Bukan temen lagi. Udah sehari tahun. Kalau bahasa Sundanya mah. Tapi kan terkadang ada nih sahabat yang junitai juga nih. Misalnya sahabat yang lupa. Mungkin itu mah lebih direncanain sih. Gue juga ada kan sahabat dulu sampai bikin usaha gitu bareng-bareng. Ya namanya kan sahabat diuji gitu ya. Sama materi gitu. Bener sih. Yang ngerusak sahabat itu pertama cewek. Iya. Yang kedua uang. Dikala kita berhadapan dengan uang, dengan sahabat kita. Itu gak mandang siapa-siapa. Iya. Uang ya uang. Milik gue ya milik gue. Milik lu ya milik lu. Gak bisa kita ngebedain mana uang, mana persahabatan kayak gitu. Susah sih. Susah kalau masalah materi mah. Dulu temen gua ada berantem lah. Cuman gara-gara
uang 300.000. Padahal itu sahabat, orang tua gue udah pada tahu gitu ya. Keluarga. Keluarga gitu. Tapi itu gara-gara 13.000. Bisa hancur 13.000 gitu, bisa dicari lagi lah. Gak tahu kenapa kita gak tahu posisi kita sebagai sahabatnya, dan dia juga gak tahu sebagai sahabat gua gitu. Pas masalah ada uang, lu siapa gua gak peduli, yang penting uang itu buat gua dan lu bagiannya segini. Kadang kan ada rasa iba gitu kan, ini sahabat gua gitu. Susah ngebedain antara masalah uang sama sahabat. Kadang digabung-gabungin, itu sih mungkin salahnya. Lu punya temen ini dari umur 4 tahun lah lu main bareng sama dia sampai ke umur sekarang, lu misalnya bisa disebut sahabat atau enggak? Enggak sih. Soalnya gue ngerasain gitu ya. Gue punya teman di asrama gitu dari kecil. Ketika dia beranjak dewasa, dia punya dunia sendiri. Punya teman yang asik. Mungkin beda dunia gitu. Kita punya dunia, mereka punya dunia. Tapi pada akhirnya sih kalau emang benar-benar sahabat, walaupun dimanapun gitu ya, beda pulau gitu, tapi tetap akhirnya mah bakal sama-sama Sama-sama lagi. Tapi jarang itu yang kayak gitu. Gue pernah punya gitu temen dari kecil lah, satu lingkungan dari kecil, main bareng, kemana-mana bareng, bulan puasa bareng, nakal baik bareng. Tapi ujung-ujungnya karena bukan sahabat, sampai sekarang gak bareng-bareng lagi gitu. Malahan pas ketemu kita saling diem-dieman gitu. Ada lah. Iya sih, ada juga yang kayak gitu ya. Dari plus minus seorang temen itu menurut lu kayak gimana? Plus minus dari teman, plusnya kita bisa punya kenalan banyak, silaturahmi, ya manjangin pergaulan lah, pengetahuan ada. Sama silaturahmi juga ya? Nah, tadi udah disebutin. Oh udah. Udah. Lu kemana aja anjing? Ngantuk. Minusnya menurut gua, nggak tahu nih ya, lu kan beda ya sama gua pergaulannya. Ketika gua di bawah, percuma gitu. Temen gua banyak, tapi gua ngerasa sendiri. Kalau lagi lu udah lagi di bawah gitu. Kalau gua plusnya nggak jauh beda sih. Kalau minusnya, di mana kita nggak kuat dari satu tongkrongan, kita siap-siap dibully di tongkrongan itu gitu. Minusnya gitu. Kalau menurut gua, kalau kita kuat, kita bakalan ada di atas teman-teman kita. Kalau kita nggak kuat, kita ada di bawah teman-teman kita. Jadi kacau. Iya. Kita harus terima resikonya sih. Berarti untuk mencapai tingkatan sahabat itu jauh ya bang? Susah banget. Jauh. Wah, diujinya juga banyak. Gue punya sahabat dari SMP. Bisa sih disebut sahabat karena dia terbuka ke gue terbuka ke dia, dan cerita gue pun nggak bocor sama orang gitu. Ngerti satu sama lain gitu. Walaupun kita nggak satu tongkrongan gitu, tapi di mana kita nongkrong, di mana kita ada di satu tempat, enak gitu ngobrolnya. Nggak ada yang kesinggung, nggak ada yang paling tinggi. Lu ada nggak yang kayak gitu? Ada. Berapa orang? Satu. Kalau gua 2. Kalau ada apa-apa ke dia gitu. Oh, yang berpengaruh di hidup lu. Segala hal, semua hal dia tahu kejelekan gua. Semuanya pokoknya. Gua mau mulai usaha, gua mau cari cewek. Lah pananyaan cek orang mah. Ingat kata-katanya gitu ya Bal. Kan kita nih sekarang pejauh nih. Saling jauh ya. Dia di bisnis air mineral, gua kan sama lu di singkong, di cimol sama ikan cere gendol kan. Nah, gua mah ingat gitu ya, kalau yang benar-benar sahabat, dia pernah bilang gitu, walaupun jarak jauh, tapi batin mah tidak akan pisah. Jadi walaupun kita jarang nongkrong, pas nongkrong lagi teh nggak ngerasa canggung gitu, tetap aja. Dia tahu ketika gua lagi sedih, langsung dipanggil. Jadi udah kayak ikatan batin lah. Seumur-umur nemu yang bisa ngerubah diri gua. Makanya gua gak neko-neko, gak cari lagi sahabat. Udah we itu. Bukan gak mau cari sahabat, mungkin gak mau cari orang yang bisa ngasih pendapat gitu. Kadang-kadang kan orang yang jadi sahabat baru gitu, sahabat baru beda pendapat kan, gua ada ngerasa sakit hati. Dan dia juga tahu porsi lu. Gitu. Udah tahu kadar lu itu segini kayak misalkan teh. Nah lu harus gini gitu. Kan gue nggak bisa nyuruh lo harus gini. Tapi kan dia mah bisa. Gitu. Tak gitu, dia mah bisa. Bisa nyuruh lo, bisa nunjuk lo. Kayak gimana ke depan. Tapi gue nggak ngerasa sakit hati. Itu baru sahabat gitu. Dan yang paling gue banggain dari dia itu, dari semua teman gue, sahabat gue, orang tua gue nih, kasih pepatah lah ya. Kan gue
dulu kasih pepatah nggak denger Bal. Terus sahabat-sahabat gue malah gue gak enak. Nah dia mah berani gitu ngambil sikap ketika gue salah, berani nyandarin gue gitu. Makanya baru dia orang pertama yang bisa mungkin bisa ngeberhentiin gue dari hal-hal yang negatif lah. Yang bisa merubah lu jadi lebih baik. Tak mungkin itu nilai plus, makanya gue udah ini malah. Sahabat lu. Iya, satu-satunya udah jangan hilang lah. Nah itu baru definisi sahabat yang sesungguhnya. Nah ini menarik nih kalau diundang ke sini. Nyeritain masa lalu lu kayak gimana. Terus jangan cara ngehadapin lu kayak gimana. Gua mah keras kepala. Enggak, jadi sebagai contoh ini persahabatan yang real kayak gitu. Yang satunya goblok. Yang satunya itu bisa nyadarin gitu. Tapi sama dia juga goblok. Tapi seenggaknya cuman gobloknya goblok batasan. Nggak tahu batasan dan tahu lu batasan. waktu itu nggak tahu batasan. Iya. Gitu. Jadi dia yang nyadarin lu sehingga tahu segalanya tentang batasan dan segala macam kayak gitu. Iya, jadi apapun yang dia katakan, apapun yang dia suruh, kita nggak sakit hati atau kita nggak risih. Gitu. Iya. Enak masuk aja ke sini. gitu. Lu ada yang kayak gitu? Ada. Ya tapi gak banyak ya. Gak banyak. Berarti dari pembahasan sahabat, di atas sahabat juga ada sahabat, lagi. Kalau kayak gitu mah. Dia nonton nih, makasih. Mau bilang makasih atau iya, apa. Gitu. Nih untuk ini ya temen gua. Sebutin aja namanya. Salman lah. Lu udah ini apa berhasil ya buat gua baik gitu dari brengsek. Lu didik gua, lu benerin mental gua. Bahasa sopan santun semuanya, tetek bengek semuanya. Makasih Ong ya. Buat Bang Salman kita tunggu nih di sini buat bicara tentang Akeo dan ntar kita review nih gimana si Akeo dulunya kayak gimana. Jangan, goblok. Terus di banyak aib. Gak apa-apa aja, gak apa-apa lu gimana kan. Kok lu jadi kan lu juga ada anjing. Enggak kan jadi keliat gitu antara persahabatan antara Akeo dan Bang Salman. Gini sahabat gue mah ada 3 yang tadi yang menurut gue sahabat ya gak tahu sih dia nganggapnya kayak gimana kayak gue. Ada si kalau yang berdua itu sih dia tahu lah gitu dari dulu gue gimana. Terus gue juga tahu gimana dan gue tahu percintaannya kayak gimana. Terus masalah apa dia cerita ke gue tanpa gue minta. Datang tiba-tiba cerita kayak gitu. Terbuka ke gue, gak tahu ke orang lain juga. Tapi menurut gue itu sahabat gue lah gitu. Ada pas gue susah, pas gue tabrakan, pas gue sakit dia selalu ada ngejenguk gue kayak gitu. Menurut gue itu sahabat gue sih. Tapi yang satu gimana ya dari SD sih dia bareng-bareng sama gue walaupun sekarang jarang lah, namanya sahabat itu batin tetap ada gitu. Pas ketemu juga nggak canggung kayak gitu. Beda-beda lah sahabat gue mah, beda-beda prinsip dan beda-beda pengetahuan ke gue gitu. Tapi lu belum ada yang bisa ngerubah hidup gue kayak gitu. Belum ada sih, tapi yang ngerubah hidup gue itu diri gue sendiri. Iya, tapi kan seenggaknya gitu. Ada Gara-gara dorongan si ini, misalkan belum ada. Belum. Oke lah kalau tembus like-nya 3. Anjing, jangan. View-nya nembus 10 dan komennya Bahaya, ada 3. bahaya. Kita langsung lakuin interview bareng sahabatnya Akeo. Si anjing. Lain aingnya Ong nu mentanya babaturan aing Enggak. kreatorna ya. Soalnya yang menarik, soalnya kan kita ngebahas sahabat nih. Ngebahas sahabat dan kita apa salahnya kita ngundang salah satu kedua sahabat. Anjing gak juga, gak dia juga goblok. Ya kan lu itu sahabat yang benar-benar sahabat. Anjing dulu, salah kan? ngomong. Akeo, Ini jebakan buat Akeo. Wah, kita lihat aib-aib Akeo ya ntar di episode selanjutnya. Ini. Tapi nggak bisa ditentuin ya waktu. Nggak bisa ditentuin waktunya. Mungkin nanti bakal ada. Ada, gitu. tiba-tiba ada. Soalnya dia kan sibuk. Dia juga sih pengen tapi Ya mungkin keterbatasan waktu. keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita ini dulu lah. Biar ada kesalahan. Atur lah gitu. Segitu dulu lah mungkin Bal. Jadi sedih aing ngomongin sahabat mah. Ya mungkin gimana ya kalau ngomongin sahabat gak bisa bercanda. Sahabat ya segalanya buat kita lah, keluarga kedua menurut kita. Mungkin ini episode ini ya sad.
episode sad sih. Episode saya di The Counter. Mungkin paling sad di saat ini gitu. Di Gak saat tahu ini. ntar. Jadi kalau kita rada garing gitu ya, kayak lebay, ya wajar lah. Ya wajar lah kita emang kita punya sahabat gak kayak mereka-mereka yang gak punya sahabat. Iya, kasihan anjing. Kasihan kan dimanfaatin sama temen-temennya, terus ditinggalin sama temen-temennya di rumah sendirian jadi wibu. Happy lain sama happy outro. Oke lah, sekian dari kita. Mungkin pesan dari ini apa Bang menurut? Orang yang bodoh itu orang yang menyia-nyiakan sahabat, tapi ada yang lebih bodoh dari itu. Lu tahu nggak? Apa? Orang yang nggak mau nyari sahabat. Nice. Jangan disia-siain ya lu kalau punya sahabat. Karena lu kalau gak punya sahabat, berabe hidup lu. Gua aja berabe anjing. Lu apa? Teman belum tentu sahabat dan sahabat belum tentu keluarga. Carilah sahabat yang benar-benar keluarga lu dan carilah teman yang benar-benar sahabat lu. Oke, lah kita bahagialah. Sekian dari Akel Tahea Dan Ucu Pulek di klub The Counter. stay the counter. Keprokan itu goblok, keprokan.